Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Bu Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Bu Indah dan Bu Fika berdoa semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum belajar, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video berikut ini. Hari ini teman-teman akan belajar di tema 6 dengan subtema 2, muatan matematika. Teman-teman akan belajar tentang menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda teman-teman. Teman-teman dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Pertama, timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Kedua, timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Ketiga, timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar, teman-teman. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Keempat, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Perhatikan benda alat ukur yang tepat dan keterangannya. Telur merupakan bahan pembuat kue. Telur memiliki ukuran yang kecil. Telur dapat diukur dengan timbangan kue. Sedangkan daging ayam merupakan bahan makanan. Daging ayam memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur. Daging ayam dapat diukur dengan timbangan pasar. Selanjutnya, jagung merupakan hasil bumi, teman-teman. Satu karung jagung memiliki ukuran yang lebih besar daripada daging ayam. Satu karung jagung dapat diukur dengan timbangan duduk. Selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar, teman-teman. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Teman-teman dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan ukuran 2 kg atau 2 anak timbangan ukuran 1 kg. Selanjutnya, untuk mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan dengan ukuran 2 kg dan 1 anak timbangan ukuran 1 kg atau 5 anak timbangan ukuran 1 kg. Berikutnya,
Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Cara pertama, pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Cara kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Menaksir berat benda. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, teman-teman juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Perhatikan contoh berikut. 1 keranjang kentang jumlahnya banyak. Satuan berat yang sesuai adalah kilogram. Berat 1 keranjang kentang adalah 2 kilogram. 2 kilogram kita ubah satuannya menjadi gram, maka 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi berat 1 keranjang kentang adalah 200 gram. 1 jaring ikan jumlahnya banyak. Satuan berat yang sesuai adalah kilogram. Berat semua ikan dalam jaring adalah 500 gram. 500 gram kita ubah satuan beratnya menjadi kilogram, yaitu 500 dibagi 100 sama dengan 5. Selanjutnya, 1 piring coklat jumlahnya sedikit. Satuan berat yang sesuai adalah gram. Berat 1 piring coklat adalah 200 gram. 200 gram kita ubah satuannya menjadi kilogram, maka 200 dibagi 100 sama dengan 2. Berat 1 piring coklat adalah 2 kilogram. Selanjutnya, 1 mangkuk tepung jumlahnya sedikit. Satuan berat yang sesuai adalah gram. Berat 1 mangkuk tepung adalah 500 gram. Kita ubah satuannya menjadi kilogram, maka 500 dibagi 100 sama dengan 5. Berat 1 mangkuk tepung 5 kilogram. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Yuk sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.